Kisah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk Bani Israel dan untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Fir'aun yang menasbihkan dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan dan kekejaman Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Fir'aun juga tak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Dalam Al-Quran, sewaktu bayi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya, Aminah, di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Fir'aun, tindakan ibu Musa saat itu karena mendapat ilham dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Rumah ibu Musa berada di tepi sungai Nil, maka ia membuat sebuah peti dan dipersiapkannya sedemikian rupa. Lalu ia menyusui bayinya dengan tenang. Apabila masuk ke dalam rumahnya seseorang yang ia takuti, maka ia pergi dan menaruh bayinya di dalam peti itu, lalu ia hanyutkan ke sungai Nil. Tetapi peti itu diikatnya dengan tali yang berhubungan dengannya. Pada suatu hari, datanglah kepadanya seseorang yang ia takuti masuk ke dalam rumahnya. Maka ia pergi dan meletakkan bayinya ke dalam peti itu, lalu ia hanyutkan ke sungai Nil. Tetapi karena terburu-buru, ia lupa mengikatnya dengan tali. Maka peti itu terbawa hanyut oleh aliran sungai Nil sehingga melewati istana Raja Fir'aun. Maka dipungutlah peti itu oleh dayang-dayangnya, dan para dayang membawa peti itu kepada istri Fir'aun. Para dayang tidak mengetahui isi peti itu dan mereka merasa takut untuk membukanya tanpa sepengetahuan istri Fir'aun. Karena itu, mereka menyerahkan kepada istri Fir'aun. Setelah istri Fir'aun membuka peti itu, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, lucu, serta bercahaya. Dan Allah menjatuhkan rasa cinta ke dalam hati istri Fir'aun terhadap Musa saat memandanginya. Demikian itu merupakan kehendak Allah yang telah menakdirkan istri Fir'aun sebagai orang yang bahagia dan menakdirkan suaminya sebagai orang yang celaka. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah menyujuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedangkan mereka tiada menyadari. Peti berisi bayi Musa itu lewat di depan tempat pemandian istana Fir'aun. Dayang-dayang melihat peti itu dan mengangkatnya ke tepian. Kemudian memberitahu istri Fir'aun, Asyah binti Mazahim. Perempuan-perempuan itu tidak tahu apa yang ada di dalam peti. Mereka tidak berani membukanya sebelum memberitahu istri Fir'aun. Semula mereka khawatir, tapi setelah dibuka dengan hati-hati, mereka kaget bukan? Kepalang karena isinya seorang bayi yang tampan. Ketika Fir'aun melihat bayi itu, hampir saja ia membunuhnya karena merasa takut bahwa bayi itu dari kalangan kaum Bani Israel. Seandainya saja tidak ada Asia istrinya yang menentangnya dan melindungi bayi itu serta meminta kepadanya agar mengasihaninya.
Aisyah binti Mujahim mengatakan, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Maka Fir'aun menjawab, itu adalah bagimu tetapi bagiku tidak. Dan memang kejadiannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Asia. Allah memberinya petunjuk melalui Musa, sedangkan Fir'aun dibinasakan oleh Allah melalui Musa. Selepas menghanyutkan Musa ke sungai Nil, hati ibu Musa menjadi kosong, lupa daratan kepada semua perkara dunia, kecuali hanya ingat kepada Musa saja, bayinya yang tersayang. Ibu Musa juga benar-benar akan membuka rahasia dirinya bahwa anaknya telah hilang, seandainya saja Allah tidak meneguhkan hatinya dan membuatnya bersikap sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha qulu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Artinya, dan hati ibu Musa menjadi kosong, sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Quran Surah Al-Qasas ayat 10. Kemudian dikirimlah seorang pembawa berita gembira kepada istri Fir'aun. Lalu istri Fir'aun memanggil ibu Musa untuk menghadap kepadanya. Setelah ibu Musa sampai di istana istri Raja Fir'aun, maka ia diperlakukan dengan baik dan dihormati serta diberinya hadiah yang berlimpah. Sedangkan istri Fir'aun tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia adalah ibu bayi itu yang sesungguhnya. Yang diketahui oleh istri Fir'aun hanyalah Musa cocok dengan air susu ibunya. Kemudian Asiyah istri Fir'aun meminta kepada Aminah, ibu Musa, untuk tinggal di istana sambil menyusui bayi itu. Tetapi ibu Musa menolak dengan alasan bahwa sesungguhnya dia mempunyai suami dan banyak anak. Ia tetapi tidak mampu tinggal di istana meninggalkan mereka. Tetapi jika istri Fir'aun menyetujui, ia mau menyusui di rumahnya sendiri. Akhirnya, istri Fir'aun menyetujui usulnya dan memberinya pembelanjaan, pakaian, hubungan yang akrab, perlakuan yang baik, dan hadiah yang berlimpah. Pada akhirnya ibu Musa pulang ke rumahnya dengan membawa anaknya dengan hati yang puas lagi disukai. Ternyata Allah telah menggantinya dengan rasa aman yang pada sebelumnya ia selalu dicekam oleh rasa takut. Dan Allah memberinya kemuliaan dan kedudukan serta rezeki yang mengalir secara berlimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Artinya, dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah atau kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel, dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Dan Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Quran Surah Al-Qasas ayat 14-17. Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari berisab. Fir'aun merasa khawatir bila Musa mengubah pendirian manusia dan mengganti tradisi dan adat istiadat mereka yang selama ini telah dibina oleh dia. Dalam sikapnya ini, Fir'aun berpura-pura sebagai seseorang yang mengharapkan kebaikan bagi manusia. Dia memperingatkan manusia dari Musa alaihissalam, padahal kenyataannya dia adalah maling teriak maling. Musa datang kepadanya dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada yang membantunya kecuali hanya saudara kandungnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Tetapi Fir'aun membangkang, angkuh, serta egois, emosi yang makin menjadi-jadi. Bahkan dia mengaku-ngaku hal yang tidak pantas bagi dirinya, berani berbuat kurang ajar terhadap Allah, serta menghina dan menganiaya golongan orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Bani Israel. Akan tetapi Allah memelihara Rasulnya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, serta meliputi keduanya dengan pertolongannya dan menjaganya dengan mata kekuasaan yang tidak pernah tidur. Hujah, perdebatan, dan mujizat-mujizat ditegakkan di tangan Nabi Musa, dan Allah menampakkannya melalui Nabi Musa secara berangsur-angsur dan berturut-turut, sehingga membuat akal kebingungan dan hati merasa kagum dengannya. Di hadapan mujizat-mujizat itu, tiada suatu daya upaya pun yang dapat menghadapinya. Hal seperti itu tidak lain kecuali datang dari orang yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mujizat muncul, disusul dengan mujizat lainnya yang lebih mengganggukan. Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, semoga Allah melaknat mereka, tetapi bersikeras mendustakan semua mujizat itu, mengingkarinya dan menyombongkan diri terhadapnya, sehingga pada akhirnya Allah menimpakan azabnya kepada mereka dengan azab yang tidak dapat dihindari, yaitu Allah menenggelamkan mereka semua dalam sekejap. Piuh.